wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita di dunia sebelum hidup kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nafas, berikan kita ruh sampai ajal tertentu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Karena tidak semua orang berhasil hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jal, yang mana hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah tipu daya, semuanya adalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia yang kita saat ini tinggal di dalamnya kecuali hanyalah mata, perhiasan al-ghurur, penuh dengan tipuan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan kita berbicara tentang non-muslim. Umat Islam saja Nabi SAW takuti, Nabi khawatir umatnya terkena ujian dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, mal faqr akhsha alaikum, aku tidak takut kalian ini tertimpa dengan kefakiran, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan dunia dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian itu berambisi, berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh dunianya. Wallahi ya ikhwah, hadis ini bukan berarti nganjurkan kita untuk hidup miskin atau hidup fakir, bukan. Akan tetapi bagaimana kita sikapi dunia. Lihat mereka-mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai 10 penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata mereka adalah orang yang kaya, tapi mereka cerdik, mereka cerdas bagaimana mereka gunakan kekayaan mereka. Abu Bakarnya yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar orang yang kaya. Umar fil jannah, Umar di surga, Umar orang yang kaya. Utsmanu fil jannah, Utsman di surga, Utsman orang yang kaya. Abdurrahman bin Aufnya, Sa'id bin Abi Waqqasnya, Zubair ibn Awamnya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka orang yang kaya, tapi mereka tidak haus. Mereka tahu kemana kekayaan mereka digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, banyak dari kita kayanya atau miskinnya dua-duanya ambisi untuk dunia. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia adalah orang yang kaya, dia ternyata orang yang zalim. Tapi kalau dia Allah jadikan orang yang miskin, fakir, orang yang banyak ngeluh, na'udzubillah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi halu', tidak pernah bersyukur, hobinya ngeluh. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk dia kenikmatan, manu', dia akan menjadi orang yang manu'a, orang yang bakhil, medit, pelit, na'udzubillah. Wa idza masahu syarru jazua. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan dia kesulitan, dia banyak ngeluh. Dia betul-betul orang-orang yang ngedumel, na'udzubillah, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jadilah sebagaimana Abu Bakar dan jadilah sebagaimana Abu Hurairah. Bersyukur ketika kita kaya dan kita bersabar ketika kita miskin. Ambisi kita bukan hidup di dunia, na'udzubillah. Maka dari itu lihatlah sekarang saat ini umat Islam ambisinya, sibuknya dengan dunia. Mereka ada 24 jamnya, ternyata 8 jamnya habis untuk dunia, dan itu pasti untuk bekerja sepertiganya, dan ternyata 2/3 bukan untuk akhirat.
Habis mereka pulang di sore hari, mereka gunakan lagi untuk hal yang sia-sia. Mereka sore pulang ke kajian tidak pernah. Itu pun ke kajian hanya tablik akbar saja. Tidak pernah nampak wajah mereka di kajian rutinnya, na'udzubillah. Dan habis isya mereka gunakan untuk nonton TV-nya. 2/3 habis untuk dunia. Berapa waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata kita beribadah saja itu malas dan kita rindu dengan kehidupan dunia, na'udzubillah. Makanya kalau seandainya kita jujur, banyak mereka mengatakan, "Ustaz, kita ini hidup kan memang harus 50-50. Bagi dua, dunianya iya, akhiratnya iya." Kalau kita memang jujur 50-50, tidak akan mungkin waktu kita habis untuk hal yang sia-sia. Faktanya kita hanya sibuk di waktu maghrib sampai isya saja. Itu pun kalau rutin. Na'udzubillah. Maka dari itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa umat Islam umat yang lemah? Bukan jumlah mereka sedikit. Bukan kekuatan mereka itu fisik yang lemah, bukan. Tapi iman mereka iman yang lemah. Iman kerupu, na'udzubillah. Ditimpa dengan kemiskinan sedikit banyak ngeluhnya. Ditimpa dengan tetangganya banyak ngeluhnya. Dimusuhi oleh orangnya banyak ngeluhnya, na'udzubillah. Kita berharap dihormati, kita berharap menjadi orang yang kaya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu kondisi kita, na'udzubillah, dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Semua orang mengatakan kami pengen masuk surga. Kalau ditanyakan sekarang masuk surga, dia akan mengatakan jangan sekarang. Wallahi itu cuman hanya angan belaka saja. Hanya harapan-harapan saja. Kalau kita memang hakiki, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin meninggal atau engkau masih mau bersama sahabat engkau? Di akhir hayat Nabi kita Muhammad SAW, di umur beliau yang ke-63 tahun. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ingin masih hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur beliau. Tapi Nabi kita Muhammad SAW jawabannya dengan tegas, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan para nabi-nabi yang di atas langitnya. Firrafiqil a'la, aku ingin jumpa dengan mereka. Firrafiqil a'la, aku ingin jumpa dengan mereka. Dan ternyata umat Nabi kita Muhammad SAW, kita semua selaku umat beliau tidak pernah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nggak pernah mempersiapkan untuk kematian kita. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Untuk hal ini siapkanlah. Sekarang banyak orang-orang membangun rumahnya dengan harga ratusan jutanya. Ternyata kalau dia wafat, dia nggak akan bawa itu ke akhirat. Habis jadi warisan. Itu pun kalau seandainya ahli warisnya tidak bertengkar. Faktanya banyak saat ini kaum muslimin bertengkar gara-gara harta warisannya. Kalaulah seandainya dia bangun ratusan juta itu untuk masjid, selamat dia. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah yang besar untuk dia, istana yang besar untuk dia. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk dia rumah yang besar di surga nanti. Tapi apa faktanya? Wa tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lagi dahulukan dunianya. Dunia lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kalau seandainya rumah ini memang betul ada manfaatnya untuk alam abadi kita nanti di akhirat nanti, silahkan bangun. Silahkan bangun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun rumahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi enggak berlebihan. Nabi membangun secukupnya. Nabi punya banyak istri. Tapi ternyata kalau kita lihat miniaturnya, bagaimana rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau sujud pun kalau Aisyah sedang tidur, beliau nggak bisa sujud. Saking kecilnya rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau bangun. Beliau fokusnya ke bangunan yang sebelahnya, masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Nabi mendapatkan pahala jutaan umat manusia, umat Islam yang sholat di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat 1000 pahala sekali sholat, Nabi juga dapatkan. Kalau berjamaah 27.000-nya Nabi juga dapatkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau jutaan yang sholat di situ Nabi dapatkan pahala itu. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling besar pahalanya, karena Nabi itu adalah orang yang cerdas. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW disebutkan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dia, maka dia akan tundukkan hawa nafsunya dan dia akan beramal untuk kehidupan setelah kita kematian, setelah kita wafat. Itu yang kita kerjakan. Apa yang kita bisa sampaikan? Sekarang banyak orang beli HP-nya, sekarang banyak orang untuk beli motornya, tapi motornya nggak dipakai untuk nuntut ilmu, HP-nya nggak dipakai untuk belajar, na'udzubillah, nggak dipakai untuk silaturahim, na'udzubillah. Ini semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanyakan pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah Allah kasih. Dulu, wallahi kalau Allah kasih kita nih motor nggak digunakan untuk belajar, alasannya cuman gara-gara hujan, antum akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Nabi SAW jangan enggak dikira sakit. Beliau ketika ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang kelima, 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq turun untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi enggak bisa membaca. Nabi katakan ma'ana biqari, aku enggak mampu membaca. Akhirnya didekap oleh malaikat Jibril. Dan kita tahu Jibril adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, memiliki banyak sayapnya. Kalau satu sayap yang dikepakkan ufuk timur sampai ufuk barat tertutup. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW didekap oleh malaikat Jibril. Kalau kita didekap oleh pegulat pasti nggak akan bisa nafas, saking sulitnya kita bernafas. Bagaimana kalau yang mendekap Nabi kita Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, makhluk yang besarnya? Wajar Nabi sakit, wajar Nabi meriang, pulang ke rumahnya minta bantuan dari Khadijah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Khadijah? Zammiluni, zammiluni, selimuti saya wahai Khadijah. Apa faktanya? Ketika Nabi SAW sedang tidur istirahat, Nabi sedang sakitnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 surat selahnya. Yang pertama, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang berselimut, qum fa'anzir, bangun engkau, jangan tidur, dakwah. Sekarang ana selaku da'inya, banyak sekali kita katakan ana nggak bisa ngisi kajian, alasannya ana demam, alasannya karena hujan. Kalau ini kita ucapkan, bagaimana posisi kita di hadapan Nabi kita Muhammad SAW? Kita nggak sakit, cuman karena hujan kita nggak datang. Allah kasih kita motor, Allah SWT kasih kita mantel, Allah SWT kasih kita payung, dan itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata surat sebelumnya Al-Muzammil, Allah katakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut, bangunlah salat malam, jangan tidur illa qalila, kecuali sedikit saja. Itu posisi Nabi lagi sedang sakit. Apa posisi kita? Malas beribadah dalam kondisi sehat. Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi karena ambisi kita bukan untuk akhirat, naudzubillah. Ambisi kita untuk dunia. Dan itu semua kita akan sesali. Mereka akan menyesal ketika kita ambisi ala ambisi dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kalau datang kematian untuk mereka, mereka akan mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ya Allah, la'alli amalu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat-kalimat yang kalian ucapkan saja. Kalau dipulangkan pun kalian akan kembali ambisi dunia. Dan terbukti memang seperti itu kehidupan kita, na'udzubillah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dalam ayat yang lain, ya Allah kembalikanlah agar saya bisa bersedekah. Dan mereka minta balik, kenapa? Enggak ridha hartanya kalau jadi warisan.
Mereka berharap harta ini habis untuk wakafnya, habis untuk apa? Untuk ibadah-ibadahnya, untuk sedekahnya. Makanya para nabi nggak pernah mewariskan dinar, nggak pernah Nabi SAW mewariskan dirham. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhama. Sesungguhnya kami ini kumpulan para nabi, kami nggak pernah mewariskan dinar, kami nggak pernah mewariskan dirham. Kenapa? Karena mereka tahu itu nggak bermanfaat kecuali untuk apa? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kita akan menyesal rumah-rumah yang kita udah bangun besarnya, ternyata kita nggak pernah bangun untuk akhirat kita. Akan menyesal seandainya dulu rumah itu aku wakafkan, aku kasih untuk masjidnya, aku kasih untuk ilmu-ilmunya, dan ternyata itu hanyalah sesaran belaka, dan ternyata penyesalan tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, di khutbah kedua kali ini ana akan mengingatkan, bukan berarti kita nggak boleh jadi kaya, bukan berarti kita nggak boleh memiliki kendaraannya, rumahnya, silahkan. Tapi pastikan yang kita miliki semuanya alurnya, manfaatnya fisabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman memiliki banyak ontanya, Nabi SAW memiliki banyak rumahnya untuk istri-istri beliau, tapi semua itu tahu alur manfaatnya kemana? Fisabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ternyata yang kita miliki melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal, buang, tinggalkan. Sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam itu tertipu dengan kudanya, dengan kendaraannya, akhirnya beliau sembelih kudanya. Dan itu terjadi kepada seorang nabi, Nabi Sulaiman. Apalagi kita, maka hasibu anfusakum, kita hisab, hitung apa yang kita miliki. Kalau ternyata lebih banyak mafsadatnya, tinggalkan barang-barang itu. Tapi kalau kita yakin ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk akhirat kita, silahkan dimiliki. Yang penting bagaimana kita tahu bahwasanya dunia kita untuk akhirat kita. Yang namanya dunia mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Kalau kita nggak memiliki dunia, kita nggak bisa bersedekah, kita nggak bisa wakaf, kita nggak bisa umrah, kita nggak bisa haji. Silahkan miliki itu semua. Tapi harta ini bukan milik kita, harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan carilah kehidupan akhirat kalian, tapi jangan lupa dunia kalian. Karena yang namanya dunia adalah wasilah agar kita sampai kepada akhirat. Kita bisa bersedekah, kita bisa zakatnya. Silahkan bercita-cita untuk menjadi orang-orang yang membayar zakat, silahkan. Silahkan bercita-cita untuk menjadi orang yang bisa haji tiap tahunnya, silahkan. Kalau memang kita mampu, kita bisa memiliki harta yang banyak, silahkan kerjakan. Dan itu bukan aib sama sekali. Karena para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, al-aghniya wal-athriya, mereka adalah orang-orang kaya dan mereka adalah orang-orang yang terpandang, tapi mereka gunakan kekayaan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, seorang mukmin kaya tidak merasa mulia dan miskin tidak merasa hina. Kehinaan mereka, kemuliaan mereka tergantung ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian ataupun harta-harta kalian, enggak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Target kita ketakwaan. Target kita ketakwaan. Kalau memang apa yang kita miliki ini bisa membawakan kita kepada ketakwaan, silahkan dimiliki dan silahkan gunakan manfaatnya untuk akhirat kita. Hari Jumat ini adalah harinya kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan harinya kita mengirimkan salam untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan kirimkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.